Lambat sekitarnya. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Mungkin mereka adalah orang yang dekat dengan kita, sering berinteraksi bersama. Kemudian hadirnya membuat kita merasa nyaman, menimbulkan decak kagum, hingga kita pun membayangkan bisa seperti dirinya. Tentang mereka yang menginspirasi, Teras, teman rahasia Pro 1 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami Pro 1 kembali hadir dalam program siaran Teras ya teman rahasia Pro 1 untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2025 bersama saya Rika Pertiwi. Dan pendengar, pada kesempatan siang hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita dan topik kita adalah tentang belajar menulis di dunia digital ya. Akan ada tentunya pengalaman dari narasumber kita pendengar yang juga pernah meraih juara pertama di karya tulis ilmiah Quran antar kelas sekolahan Kabupaten Bintan. Ya, di sini sudah ada Bambang Supriyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Apa kabar nih Bambang? Baik, Kak. Alhamdulillah sehat ya. Oke, hari ini aktivitasnya apa? Apakah masih pelajar juga kamu? Oh, sekarang sudah mahasiswa, Kak. Mahasiswa di Steinsar Kepri. Jadi, awal menulis itu Jurusan apa? jurusan PAI. Jurusan PAI Ya. semester? Semester 1. Semester 1 ya. Oke, baik. Nah, kamu ikut lomba KTIQ itu kapan? Awalnya dari Man Bintan, dari kelas 10 sampai kelas 3 Man. Oke, berarti dari kelas 2 sampai dengan kelas 3 Man ya? Betul, Kak. Oh, ya, 2 tahun berturut-turut ya, Ya, kamu 2 ikut tahun lomba itu berturut-turut. ya. Terus bisa meraih juara pertama itu pas di kelas berapa? Itu di kelas 2 Man. Itu pertamanya saya ragu. Dan pada akhirnya di sana saya tertarik mengikuti lomba tersebut. Dikarenakan ada senior saya membantu saya, teman-teman saya semuanya. Oke, jadi waktu di kelas 2 itu kamu sudah meraih juara gitu? Iya, sudah meraih juara. Oke, baik. Nanti kita ceritakan ya pengalamannya Siap. seperti apa ya. Untuk Anda tentunya pendengar bisa berinteraksi bersama dengan Pro 1 ya. Di kesempatan siang hari ini silakan telepon di 27100 atau juga di 444 9050 di 0811 77 89830 di Facebook dan YouTube kita Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Tentang mereka yang menginspirasi, Teras, teman rahasia Pro 1 RRI. Oke, nah Bambang dulu tuh waktu di Man ya, kamu jurusan apa ya? Jurusan IPS. Jurusan IPS. Oke, kamu memang senang nulis gitu? Iya, senang nulis, Kak. Mulai awal senang nulis tuh gimana ceritanya? Awalnya dari orang tua sih, Kak. Mm-mm. Dari awalnya pertama kenal tuh orang tua bilang, dulu ibu nulis skripsi itu pakai tangan, tulisan tangan. Jadi saya tertarik lah. Masa di dunia digital ini kita tidak bisa mengikuti semangat orang tua dulu ya, Kak. Jadi di situ saya tertarik tuh. Coba deh bikin sebuah karya tulisan. Pertama saya diajarin sama senior saya. Dia bilang, gampang kok menulis, tinggal pakai ide kamu aja, katanya. Setelah berkelanjutan, di situ saya mengatakan, aduh susah ini menulis. Nah, pada awalnya judulnya itu saya ngaco gitu, sembarang. Dan pada akhirnya Kamu mulai nulis itu di kelas berapa? kelas 10 Man. Itu 10 mulai Man tertarik ya? tuh, Kak. Oke. Karena dengar cerita dari ibu gitu ya. Ibu aja bisa nulis skripsi pakai tangan Iya, gitu pakai ya. tangan. Kok bisa gitu? Terus? Terus tertarik. Terus awal ikut KTIQ itu dilombakan, saya tidak tahu, Kak. Pertama antar kelas, pertama saya diambil. Mungkin karena saya mencolok dulu waktu itu menjabat sebagai ketua kelas kan, Kak. Nah, di situ saya ditarik untuk ikut lomba itu, menulis KTI. Judulnya itu tentang mengatasi judi online di situ. Nah, jadi di KTI tersebut
Saya diajarin bagaimana caranya menulis menggunakan ayat. Nah, uniknya KTIK ini Kak, di MAN itu guru-gurunya itu mendukung saya. Gitu. Saya belum pandai apa-apa waktu itu, tapi didukung. Dan pada saat itu lomba dimulai. Waktu itu saya minta tolong sama kawan saya. Dia tidak merespon apapun. Nah, ini pengalaman pahit saya nih Kak. Tidak merespon, tidak mau menolong. Dan pada akhirnya itu mendadak di kelas diajarkan sama yang pandai AI Kak. Nah, AI ini diajarkan gini caranya. Ini paragrafnya disusun dengan rapi-rapi. Awal saya menulis judul tersebut, saya tidak tahu isiannya harus apa. Kalau kita tahu di Word itu ada tulisan miring-miring, nah itu syaratnya harus dimiring-miring itu saya nggak tahu apa semua paragraf dimiring-miring atau tidak. Nah, jadi setelah saya diajarkan, mulailah lomba. Lomba itu sudah saya buat kerangkanya, tinggal saya ketik lagi ulang di kelas. Dan pada akhirnya saya dapat nomor 6. Nomor 6 lomba itu sekitar 4 jam dari jam 8. 5 jam lah Kak. Terus dan pada akhirnya dikumpul tuh. Itu penjurian dimulai dari jam 1 sampai jam 2. Setelah itu sampai masuk final nih 3 orang yang masuk final. Nah, dari berapa orang? Dari antar kelas tuh ada 20 orang. Nah, itu saya termasuk yang masuk final. Nah, jadi di final itu KTI ini tidak hanya menulis Kak. Tetapi kita mempresentasikan apa yang kita bikin. Apa yang kita buat kita presentasikan. Kita harus hafal ayatnya gitu. Jadi kita tidak bisa bohong nih. Kan sekarang marak nih AI membuat KTI bisa. Tetapi di situ saya menggunakan AI tersebut hanya untuk mencari kerangka. Jadi apa yang saya tulis di situ saya jabarkan sama teman-teman menangani judi online. Wah, apa nih ayatnya apa yang menyangkut tentang judi online? Nah, setelah itu kita penjurian, siapa juara 1, siapa juara 2, siapa juara 3. Di pengumuman penjurian, alhamdulillah saya dapat juara 1 dengan nilai 100/0. Jadi tidak ada minus sama sekali. Jadi di situ dicek Kak, plagiasinya dari mana atau kopas dari jurnal apa, dikopas sedemikian rupa. Tapi alhamdulillah, walaupun saya menggunakan teknologi tersebut, tidak ada tuh namanya yang kena plagiasi. Itu Kak. Oke, karena kamu memanfaatkan AI itu hanya untuk membuat kerangka begitu ya? Betul, Kak. Oke, baik. Nah, jadi setelah itu kamu masih menulis gitu? Ya? Ini senior yang dimaksudkan tuh siapa gitu loh? Senior yang dimaksudkan itu senior yang pernah ngajarkan saya gitu Kak. Ngajarkan saya. Siswa MAN juga? Iya, di MAN. Awalnya dia dari MAN, diajarkan saya. Begini loh Bang, kita harus bikin judul yang menarik. Jadi judul yang menarik itu dapat memikat hati para juri. Mengapa demikian? Karena kita perlu ketahui judul itu adalah tonggak utama dari sebuah KTI atau karya tulis ilmiah. Judulnya dulu ya. Judulnya. Seperti yang kita tahu Kak, bahwasannya di KTI itu bisa kita buat kerangkanya dulu baru judulnya. Kan ada orang yang bikin kerangkanya dulu. Oh, aku mau bikin ini nih. Judulnya nanti. Tapi lain sama saya. Kalau saya bikin judul dulu baru kerangka. Itu Kak. Oke, baik. Nah, kalau untuk pembuatan judul ya, apa sih yang perlu diperhatikan selain tadi kamu bilang menarik gitu kan? Apa yang perlu diperhatikan? Mungkin ada beberapa kata atau bagaimana? Yang perlu diperhatikan, yang pertama sih tanda tanya yang paling penting Kak. Judul itu boleh pakai tanda tanya. Jadi kita bisa menarik hati pembaca, memikat mata pembaca untuk membaca. Misalnya, sampai mana pembelajaran kita hari ini, itu adalah sebuah judul di mana kemarin saya bikin itu tentang Kemendikbud yang baru. Nah, dari judul sampai mana pembelajaran kita hari ini, di situ saya tulis sampai manakah mahasiswa atau siswa serta TK yang bersekolah itu pembelajaran sampai mana. Nah, itu dijabarkan. Gitu Kak. Oke, baik. Terus selanjutnya, kalau untuk kamu bisa menulis di dunia digital itu di mana aja tuh? Di platform apa? Di platform kalau saya itu jurnal Google Scholar. Itu saya cari
sebuah jurnal yang betul-betul nyata. Karena KTI ini harus yang namanya jurnal yang nyata. Benar adanya, benar faktanya, valid atau tidaknya itu dari jurnal. Terus platform yang saya gunakan lagi yaitu untuk menggunakan untuk menulis KTI ini ada namanya Quidbolt. Nah, itu salah satu platform yang saya gunakan sampai sekarang. Gunanya untuk apa? Untuk memparaphrasekan, menghindari plagiasi gitu Kak. Itu platform yang saya gunakan. Oke, baik. Nah, terus ada nggak sih karya tulis ya dari Bambang ini yang diterbitkan begitu? Ada Kak. Karya tulisnya itu judulnya tentang merajut impian. Nah, kedua ada mengkritik seperti makan keripik. Nah, jadi judul yang menurut saya paling menarik ini yang baru saya keluarkan yaitu mengkritik seperti makan keripik. Nah, jadi penasaran kita itu apa sih maksudnya? Apa makan keripik itu? Tidak. Di situ kita tegaskan bahwa mengkritik seperti keripik. Maksudnya itu gimana? Dia mengkritik tapi berisik. Kita mengkritik itu berisik tuh di mulut. Dia mengkritik tapi dia tidak tahu apa kinerja yang kita lakukan di depan sana. Gitu Kak. Oke, baik. Jadi itu sudah dua ya. Yang pertama tadi Merajut Impian itu sudah dalam bentuk buku ya? Iya, dalam bentuk buku Kak. Yang kedua? Yang kedua itu dalam bentuk esai atau buku? PDF. Itu dikelombakan dalam BLI. Bestari Literasi Indonesia gitu. Oke, baik. Nah, tadi balik dulu ya ke KTIQ tadi. Iya. Judulnya apa sih? Kak, ini judulnya tentang penanganan judi online di dunia digital. Terus alhamdulillah dapat juara 1. Yang selanjutnya waktu kamu kelas 3 kamu juga ikut juga kan? Iya, ikut juga. Itu saya menulis ya buku ini, Merajut Impian. Ini alhamdulillah karya saya masuk dalam penulis 2024 tahun lalu. Terus yang tahun ini 2025 mengkritik seperti keripik itu lomba dan dimasukkan ke dalam final. Nanti tinggal presentasi Kak. Oke, itu yang ngadain mana? Itu BLI, Bestari Literasi Indonesia. Oke, berarti banyak ya pesertanya ya? Iya, banyak Kak. Berapa orang itu yang dipilih gitu? Oh, yang dipilih itu hanya 3 Kak. Dari sekian 100 orang, itu saya melawan dari beberapa bapak ibu guru se-Nusantara. Jadi saya nggak pakai gelar, cuma Bambang Supriyadi, mahasiswa gitu Kak. Oke, baik. Ada nggak sih penerbit yang sudah bekerja sama nih dengan Bambang sendiri gitu? Ada Kak. Ini di penerbit Antero Publish Indonesia dari Jawa Timur. Lihat dong bukunya yang sudah diterbitkan oleh penerbit Antero. Ini Kak. Oh, ini bukunya ya. Ya. Ini Merajut Impian ya. Oke, baik. Dan di sana tentunya bukan hanya karya tulis dari Bambang aja. Iya, tapi banyak. Ada contohnya ada Muhammad Zanika. Nah, itu penerbit juga. Itu komunitas dari buku ini. Jadi buku ini salah satunya cuma orang penulis ini aja yang menulis di buku ini. Gitu. Oke, baik. Nah, terus apa sih tantangannya sebagai seorang penulis di digital gitu? Tantangannya kita sekarang melawan kecerdasan buatan AI ya Kak. Itu sangat marak sekali karena hampir semua orang itu pintar dalam mengakali atau memperolokkan suatu karya. Jadi tantangan terbesar saya ialah AI itu Kak. Kita buatlah semaksimal mungkin apa yang kita pikirkan, apa yang kita pikirkan di dalam pikiran kita tuangkan dalam bentuk cerita. Jangan monoton hanya AI. Itu tantangan terbesar saya. Tantangan terbesar yang kedua itu adalah digital atau platform yang saya gunakan. Itu pengalaman saya laptop 2 sudah hancur. Sekarang beli lagi yang ketiga itu karena tantangan saya itu emosinya Kak. Emosi untuk para penulis ini kadang tidak stabil Kak. Kalau menurut saya ya Kak. Itu tergantung mood, kita bikinnya di mana. Nah, begitu Kak. Oke, jadi tantangan kamu gitu ya. Yang Iya. pertama itu adalah aplikasi AI itu sendiri, betul. terus juga dari tingkat emosi gitu Iya, ya. tingkat emosi. Oke, terus kalau dari kalangan tuh gimana tuh nulisnya? Kalau nulisnya itu begitu Kak. Judul dulu kita bikin dulu. Judulnya kita tulis. Kalau saya sih kalau menemukan judul ya Kak, cara menulisnya itu judul dulu kita. Misalnya kita lagi dimarah sama orang tua nih. Nah, dimarah
Maksudnya kita nih dimarahi dalam hal apa? Kita tuangkan dalam paragraf dulu. Saya hari ini dimarah gini gini gini. Setelah itu saya pengen keluar dari rumah nih, ninggalin rumah. Jadi judulnya tentang ya udah kita bikin dimarah. Dah dimarah itu aja kita sudah tahu tuh. Oh dimarah nih, menarik nih. Apa yang dimarah gitu. Itu cara menulis salah satunya Kak. Oke, baik. Jadi kamu ini menulis bukan hanya ketika akan mengikuti lomba begitu ya? Iya betul. Oke, jadi sudah menjadi rutinitas mungkin Iya barangkali rutinitas gitu ya? betul Kak. Oke, baik. Dan pendengar kita di program siaran teras Teman Rahasia yang Pro 1 RRI. Tentang mereka yang menginspirasi. Teras, Teman Rahasia yang Pro 1 RRI. Oke, baik. Nah, judul tulisannya mungkin baru saja dibuat yang tadi ya? Iya betul. Oke, yang tadi. Terus apa sih judul yang paling menarik nih menurut Bambang? Judul yang paling menarik menurut saya ini di tahun ini Kak. Mm-mm. Mengkritik seperti makan keripik itu. Oke. Itu judul yang paling menarik menurut saya karena di situ kita mencetuskan suatu masalah di mana mengkritik seperti keripik itu adalah suatu tantangan bagi seorang penulis. Pengalaman saya di kampus Kak, itu ada salah satu mahasiswa nih yang mengkritik saya, tapi saya tuangkan dalam bentuk cerita. Saya tidak marah. Mengapa demikian? Karena dia mengkritik saya tanpa mengetahui apa yang saya kerjakan. Nah, di situ saya timbul tuh ide. Jadi dia mengkritik tapi hanya berkuar-kuar saja, tidak mau menjalankan apa yang saya jalankan. Jadi begitu Kak. Oke, baik. Nah, terus kalau untuk Bambang ini sendiri ya, Bambang kan sudah menjadikan menulis itu sebagai hobi, ya sebagai hobi juga. Apakah ini juga sebagai karir ya? Iya, sebagai karya untuk di kemudian hari apabila nanti saya untuk membantu orang itu saya kadang ambil dari cara-cara saya terdahulu ketika menang itu saya ambil caranya. Bagaimana sih cara agar orang ini menang yang saya bantu itu. Saya lebih suka orang yang belajar langsung datang kepada saya gitu Kak. Oke, baik. Nah, selanjutnya apakah sudah ada ya teman-teman yang lain yang meminta pendampingan dari Bambang gitu ketika mereka akan membuat karya tulis begitu? Kalau pendampingan ada Kak. Mm-hmm. Saya sebutkan namanya itu Muhammad Muzaki. Dia itu rajin Kak, rajin datang ke rumah saya. Kadang dari ini loh Kak, Senggarang dia ke Kijang. Dia datang, Bang tolong ajarkan aku Word. Dia cuma minta ajarin itu Word. Padahal saya ini cuma seorang penulis yang cuma Word yang paham cuma ya tata kiri tata kanan gitu Kak. Dia datang, saya suka tuh orang seperti itu. Datang, minta bantuan. Bagaimana sih cara menulis paragraf yang betul? Merapikannya bagaimana? Seperti itu. Itu orang yang salah satu orang yang saya suka. Gitu. Setelah itu, orang kedua yang saya sukai kalau untuk belajar menulis ini adalah orang yang mau berusaha, tidak melupakan apa jasa yang kita berikan, dan terlebih lagi dia memberikan kita benefit sesuatu untuk menghargai jasa-jasa kita. Oke, baik. Tapi kalau misalnya ada teman-teman nih yang mungkin mereka akan mengikuti kompetisi karya tulis gitu. Nah, itu Bambang sudah bisa nggak sih memberikan pendampingan begitu? Insya Allah sudah Kak. Sudah pernah juga dilakukan ya? Iya, sudah pernah dilakukan. Kadang dia datang ke rumah, kadang saya datang ke rumahnya. Oke. Ada tips nggak sih yang bisa diberikan nih kepada teman-teman untuk meningkatkan kemampuan menulis? Tipsnya tetap karya sendiri, orisinil, tidak menjiplak karya orang, terus semangat. Untuk para penulis di luar sana, tetap berusaha. Apapun yang kita hasilkan itulah karya kita. Nak berapa lembar pun, mau sekian lembar, 20 lembar, itu tetap karya kita. Belajar dari kesalahan, belajar dari apa yang kita lakukan, itu salah satu pengalaman kita dalam dunia menulis, Kak. Oke, baik. Nah, kalau untuk menulis ini ya, selain tadi hobi, ini juga bisa menambah relasi nggak sih? Ya, menambah relasi. Saya sering ikut seminar. Nah, itu seminar tuh saya coba tulis. Wah ini seminar tentang dispora contohnya. Tentang olahraga. Apakah saya bisa gitu. Tulis saja, kayak judulnya tentang apakah saya bisa. Tapi tentang menyangkut tentang dispora. Nah, di situ ikutlah kita sebagai orang
muda-muda kita ikut seminar, bagaimana kita melakukan seminar itu dengan baik, kita tuangkan dalam suatu tulisan. Tulisan tersebut tidak hanya merupakan ide-ide yang kita hafal saja, tapi yang kita lakukan. Pengalaman kita tuangkan dalam suatu buku atau tulisan, gitu Kak. Oke, baik. Jadi kamu pernah juga ya membuat itu menjadi sebuah tulisan. Terus tulisan kamu itu? Tulisan saya ini judulnya tentang bagaimana memilih dan memilah hal yang baik, gitu Kak. Itu kamu masukkan di mana? Itu saya masukkan di Wikipedia Kak. Tapi itu harus di cross check lagi. Kemarin saya ikut seminar tentang Wikipedia. Di situ dibantulah sama kawan-kawan saya. Apa sih penulisan yang salah? Jadi menulisin tidak hanya kirim sudah siap, tidak. Tapi ada tim yang lebih di atas saya itu untuk mengecek tulisan saya. Apakah ini original karya saya atau bukan, gitu Kak. Oke, baik. Nah, kamu ini apakah punya komunitas sesama penulis juga ya? Punya Kak. Itu komunitasnya itu yaitu penerbit Antero, penulis juara 2024. Nah, di situ banyak sekali para penulis yang lebih handal daripada saya. Ada yang jago buat puisi, ada jago yang bikin cerpen. BTW saya juga ada nulis cerpen juga Kak. Jelas tentang bintang bersinar. Itu sudah di cross check oleh guru man Bintan saya, namanya Bu Tri Wijayanti selaku guru bahasa Indonesia. Di situ saya menulis bintang bersinar, itu pengalaman saya Kak. Semua tulisan itu pengalaman saya. Di bintang bersinar tersebut judulnya saya terbitkan sebuah karya yang isinya itu tentang pengalaman saya yang terbuang oleh para guru-guru. Mohon maaf, maksudnya terbuang, sudah tergantikan oleh para mahasiswa yang sudah lebih handal daripada saya. Karena saya sudah alumni, jadi saya tidak dipakai lagi gitu Kak. Oke. Terus cerpen kamu itu kamu letakkan di mana? Itu diletakkan di sama Wikipedia juga. Sudah di cross check, nanti bisa searching aja di Wikipedianya Kak. Oke. Apa tadi judulnya? Bintang bersinar. Bintang bersinar juga ya. Oke, baik. Apa sih yang kamu dapat begitu? Kepuasan apa sih yang diperoleh oleh seorang penulis di digital itu? Kepuasannya banyak sih Kak. Kepuasannya kita bisa berbagi ilmu bersama teman. Nanti kita bisa menghasilkan uang. Saya juga bisa mendampingi apa yang mereka bikin. Kayak presentasi setelah KTI ada presentasinya. Itu saya juga mahir di bidang tersebut. Oke, baik. Ada nggak sih pemeran senior yang telah membantu Bambang selama ini? Ada Kak, namanya Ibu Rahmania. Itu dia mengajarkan saya. Ibu Rahmania itu siapa? Iya, Ibu Rahmania itu adalah guru KTI saya. Dia sekarang mengajar di SMA. Ya. Jadi dia itu mengajarkan saya bagaimana sih cara KTI yang betul. Dia lebih ke ayat sih Kak, karena KTIQ ini ayat yang paling penting. Jadi kevalitan ayat sama judul itu ada sangkut pautnya Kak. Menangan judi di era digital, surah apa, ayat apa, gitu Kak. Kalau judi misalnya haram, kita cari ayat-ayat yang menyatakan judi itu haram. Tuh, seperti itu Kak. Oke, baik. Kalau untuk KTI itu dibantu oleh ibu guru tersebut gitu Iya, ya. Betul. Oke, tapi kalau kamu untuk menulis pengalaman-pengalaman pribadi kamu itu ada yang bantu juga nggak sih? Meng-cross check itu ada nggak? Pengalaman saya sendiri itu tidak ada Kak, cuma otodidak. Otodidak aja ya. Kita belajar di YouTube. Baik, ini bisa joki nggak sih? Ngejoki bisa, tapi kalau misalnya ngejoki sampai betul-betul di bidang yang mahasiswa yang ke atas itu saya tidak bisa. Kayak makalah itu masih bisa saya joki gitu. Iya. Kamu pernah punya pengalaman bekerja nggak? Pernah di kedai kopi itu saya barista, pembuat kopi di situ. Itu kerjanya dari pagi sampai malam jam 11. Oke, baik. Nah, kalau untuk sekarang nih, kamu kan lebih senang menulis gitu ya. Kapan waktu kamu menulis? Waktu saya menulis itu malam hari. Saya pernah tidak tidur Kak. Jam 2 itu baru saya muncul ide bagaimana caranya bisa menemukan judul tuh. Tapi jangan diikutin, sebagian orang kan berbeda-beda. Kalau saya itu menemukan judul itu di malam hari jam 2. Saya mulai menemukan judul. Tidur dulu nggak sih? Iya Kak? Tidur dulu nggak sih? Iya, tidurnya itu jam 6. Oh, 6 pagi baru tidur? Setiap malam kamu seperti itu? Tidak setiap malam, kalau misalnya ada kegiatan lomba kayak KTI ini kemarin. Seperti itu.
Jadi memunculkan idenya tuh harus jam 2 pagi Iya, gitu. jam 2 pagi. Tapi kalau siang pun kadang muncul ide tapi yang tidak sefokus di malam hari gitu Kak. Kita cari ide dari jam 2 itu betul-betul sendiri tanpa dibantu orang. Barulah paginya lomba, bismillah, menang. Intinya kita usaha. Kalau saya prinsipnya usaha baru doa. Kalau saya usaha dulu baru doa, insya Allah apa yang kita lakukan pasti bakalan berhasil. Kadang ada orang bilang doa dulu baru usaha. Ya betul. Tapi usaha dulu, kita tunjukkan dulu hasilnya, kita minta sama Allah, ini hasilku, menangkanlah ya Allah gitu. Ini berarti kamu menulis itu hanya butuh waktu beberapa jam ya untuk Iya, beberapa jam aja. menyelesaikan karya tulis kamu gitu ya. Oke, biasanya kamu nyari referensi dari mana sih? Kalau referensi itu, kalau KTI ini referensi cuma ayat aja sih Kak. Kalau judul yang lain kayak makalah itu, saya ambil dari Google Scholar, terus saya ambil jurnal-jurnal dari PDF, dari Google juga sih Kak, itu aja sih. Oke, ada nggak sih cara tersendiri ya untuk menjaga kualitas tulisan nih agar tetap orisinal dan tidak terpengaruh dengan informasi yang tidak benar gitu? Orisinal lah itu kita buat sedemikian rupa karya kita sendiri, orisinil, tetap sekarya kita, tidak boleh plagiat, tetap tunjukkanlah itu hasil ketikan kita, tidak boleh copy paste, pokoknya kita harus memvalid data kita dalam sebuah artikel atau jurnal. Contohnya saya KTI ini tidak boleh maksudnya tidak boleh disalahgunakan. Ketika saya sudah membuat judul suatu karya dan menang, itu orang tidak boleh menggunakannya. Seperti bintang bersinar, itu lagi di cross check. Nah, itu nanti kita valid atau tidak datanya ini nanti baru di-share. Ketika orang lain melihat dan menggunakan tersebut, maka hasil kopiannya bakal muncul. Itu plagiasi dari karya saya. Setelah kita mempelajari plagiasi, kita cari tahu cara-caranya bagaimana lagi sih KTI ini memunculkan ide dan gagasan pokok yang kita kerjakan. Ide dari KTI ini adalah ide dari apa yang kita telaah dalam ajaran Islam. Kalau misalnya karya lain seperti Bintang Bersinar itu adalah karya dari akal pikiran kita. Tetapi kalau KTI ini judulnya sudah memang diatur dari sananya Kak. Dari juri sudah diatur. Islam tetap Islam, tidak boleh menyangkut pautkan dengan agama-agama lain. Di situ kita telaah bagaimana ayat tersebut mendapat deskripsikan bagaimana KTI ini dapat berkembang. Jadi satu ayat misalnya Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di situ nanti kita tulis bagaimana sih Allah menyayangi kita, dalam surah apa menyayangi kita Allah itu. Bagaimana Allah itu tetap mendoakan kita hal-hal yang baik, bagaimana Allah itu membantu kita, itu dituangkan dalam KTIK. KTIK ini juga ada namanya data pustaka. Nah, data pustaka ini kita ambil dari buku. Buku yang saya ambil ini bukunya contoh ekonomi, ya sosiologi. Nah, di situ kenapa saya ambil judul tersebut dalam buku pelajaran? Karena di situ ada berbagai macam sosial masyarakat yang tersangkut pautkan dengan KTI. KTI ini tidak hanya monoton ayat, tapi bagaimana sikap perilaku manusia dalam suatu judul karya tulis ilmiah gitu Kak. Oke, baik. Ini cara mengenalkan atau membuat orang kenal gitu dengan Bambang gitu. Oh, ini tulisan Bambang nih, saya gitu. Gimana caranya? Membuat orang kenal salah satunya inilah kita berbincang di RRI, orang kenal, kita pun senang. Kenalnya itu awal mula saya kenal itu karena memang dulu rajin rajin menulis pakai tangan itu ringkasan, saya bukan meringkas tapi nyatat semua. Nah, di situ saya dites sama guru, ini hasil tulisan kamu. Iya. Terus sampai tulisan saya jelek-jelek, sampai capek, barulah dicari. Mana nih anak man yang pandai KTI, yang rajin menulis aja, dicarilah. Setelah itu barulah karya saya dituangkan. Saya tetap mencari tahu sih Kak, bagaimana Bu ini betul tidak karyanya, apakah ada yang salah, itu sama guru bahasa Indonesia saya dibantu.
gitu. Oke. Jadi awalnya tuh kamu mulai aja dengan menulis dulu Iya, ya. Menulis buku misalnya kayak gitu kan, tulis aja. Terus selanjutnya kalau misalnya kamu menulis, kamu akan meminta nasihat dari ibu guru misalnya Iya, gitu betul. ya. Nah, orang seperti apa sih yang layak dibantu nih atau diajarkan nih menurut Bambang nih? Orang yang perlu dibantu, tadi saya sudah jelaskan. Orang yang perlu dibantu itu orang yang mau berusaha, giat, tidak melupakan apa yang telah dibantu, tetap berusaha, memberikan benefit. Kalau misalnya memang kasihan sama orang yang telah mengajarkan kita, itu Kak. Oke, baik. Mungkin ada pengalaman tersendiri barangkali Iya, begitu ya, iya. Bambang ya. Oke, nah Bambang ada proyek nggak sih yang saat ini yang sedang kamu kerjakan mungkin atau dalam waktu dekat Proyek dalam waktu dekat ini ada ada karya sih tulis Kak, nggak sih? di luar dari karya sih. Itu saya komunitas dakwah. Itu juga kemarin saya bantu orang yang baru masuk komunitas dakwah. Itu dia meminta, "Bang, bikinin dong teks ceramah untuk aku," katanya. Kata dia bikin teks. Ya, nanti dibantu. Nah, itu salah satu kesibukan saya yang akhir-akhir ini mau di bulan Ramadan, safari Ramadan, ceramah keliling Kak. Jadi setiap masjid atau surau saya datangi. Tuh. Oh gitu. Ada berapa orang temen nih yang minta dibuatin teks ceramahnya nih? Pertama, saya jelaskan ada sekitar Ada. 20 orang dari Oh gitu. Stein yang meminta saya untuk membuatkan makalah. Akhir-akhir itu akhir UAS kan Kak. Mereka panik-paniknya, "Bang, tolong dong jokikan aku, bantu aku bikin makalah." Nah, itu dibayar mereka. Saya patokin harga sekitar 50.000, mereka mau. Gitu Kak. Kadang ada juga orang disuruh bikin teks untuk MC, itu saya bikinkan pakai pantun yang Bang. Iya. Oke. Jadi menurut kamu nih, gimana sih prospek kedepannya untuk penulis ini? Prospek kedepannya untuk penulis ini, janganlah kita gimana ya? Jangan kita pakai karya orang lain. Tapi ini bisa dijadikan profesi tadi. Bisa. Ya kan bisa tadi. Bisa, Kak. Ya kan? Ada juga yang datang meminta bantuan ya dari Bambang tadi. Baik, mungkin terakhir nih nasihat nih untuk teman-teman yang mungkin juga tertarik nih untuk menulis di dunia digital. Apa yang harus mereka lakukan? Yang mereka lakukan terus belajar, belajar dari orang yang lebih pandai, tidak malu-malu. Terus kalau orang yang sudah mahir, ajarkan. Jangan kita menyimpan simpanan kita itu hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita bantu orang lain. Tapi kita lihat dulu Kak, orangnya gimana kita bantu gitu. Lupakan ketika juara dia lupa atau tidak. Kalau tidak kita bantu, gitu Kak pesan saya. Oke, cara memilih platformnya juga barangkali terus gitu. Cara memilih platform, nah itu platformnya minimal yang salah satunya yang berbayar. Kalau misalnya memang tidak mampu yang berbayar, yang gratisan ada juga. Tapi kan sekarang dunia digital, pembahasan kita tentang digital, kita bayarlah. Memang itulah dunia kita sekarang, dunia digital untuk membuat karya tulis. Begitu Kak. Oke, baik. Ada tips nggak sih agar karya tulis kita gitu bisa diterbitkan gitu oleh penerbit? Tipsnya ke penerbit, nah kita jangan malu. Bilang, "Pak, Bu, ini karya kita. Saya mau terbitkan." Ya, boleh. Terbitkan itu kadang bayar, kadang tidak Kak. Gratis, kadang ini kebetulan saya dapat yang gratis, cuma ongkir yang ngirim buku ke sini itu 250.000. Nah, kalau kita malu menciptakan suatu karya untuk orang lain, kita terbitkan aja. Terbitkan, jangan kasih ke orang lain, terbitkan, terus kita dikenal orang. Yang penting jangan malu, intinya begitu. Oke, jadi untuk masuk ke penerbit itu kamu hanya membayar ongkirnya saja ya? Membayar ongkirnya aja. Ongkirnya dan kamu mendapatkan satu ya? Iya, saku, betul. Oke, baik. Tapi kita tidak punya hak untuk memperbanyak ya? Tidak punya memperbanyak. Oke, baik. Terima kasih Bambang untuk kehadirannya di Sama-sama, Pro 1. Kak. Semoga nanti bisa cerita lagi ya di program siaran teras selanjutnya. Pendengar, saya Rika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mereka adalah orang yang dekat dengan kita,